A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita dipertemukan Allah di channel YouTube iDream TV dalam program doa, zikir dan amalan, atau zikir, doa dan amalan, yang insya Allah ya kita akan coba ya menambah wawasan kita tentang doa-doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, ya dicontohkan Rasulullah dalam sunnahnya, dalam hadisnya, atau juga yang diajarkan oleh para ulama kita. Ya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program zikir, doa dan amalan kali ini saya akan mengangkat satu doa yang Allah sebutkan tepatnya di dalam surah Al-Maidah, ya, surah yang keempat, ayat yang ke-83. Di dalam surah Al-Maidah, ya, ayat yang ini surah yang kelima ya. Di surah Al-Maidah ayat yang ke-83 ini ya, ada satu doa ya, yang doa ini ya, merupakan refleks ya, dari kehusyuan ya, kehusyuan hati seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendengarkan Al-Qur'an dibacakan. Jadi ketika dia mengaji ya, mendapatkan pencerahan dari dalam kajiannya ya, sehingga menambah kecintaannya kepada Al-Qur'an ya, menambah kecintaannya kepada Rasulullah, maka kemudian refleks ya, mulut mereka ya, ini mengatakan ya, doa ini ya. Doanya adalah Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Nah, ya. Artinya apa? Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, sungguh kami telah beriman ya, kepada apa yang telah Engkau turunkan, ya, Al-Quran gitu ya. Faktubna, maka tulislah kami ya Allah gitu ya. Tuliskanlah bagi kami ya, ya. Atau tulislah ya, atas kami ya, ma'asyahidin ya, bahwa kami termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran apa yang telah Engkau turunkan kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi kita minta kepada Allah nanti ya, di yaumul mahsyar dicatat sebagai orang yang menyaksikan ya, menjadi saksi atas kebenaran risalahnya Rasulullah SAW. Karena orang-orang yang nanti masuk ke dalam list ini ya, nanti Allah buat list siapa orang yang kemudian pernah bersaksi, menerima kesaksian ya, atau bersyahadat lah gitu ya, dan mengakui kebenaran yang datang dari Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Nanti ada listnya ya, ketika kita masuk ke dalam list itu, catatan itu, maka insya Allah ya, kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa ini menjadi penting bagi kita untuk kita amalkan ya. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Wahai Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami termasuk ke dalam orang-orang yang telah bersaksi
atas kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, berbicara asbabun nuzul ayat ini, kalau komplitnya kita di dalam surah Al-Maidah ayat 83 ini Allah berfirman ya, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam' ya mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amana faktubna ma'asyahidin ya. Bahwa ayat ini ya, dalam ayat ini Allah katakan apabila mereka di sini kalau bicara asbabun nuzulnya adalah sekelompok orang-orang yang beragama Nasrani ya. Ini peristiwa yang terjadi ketika Sayyidina Hamzah ya. Sayyidina Ja'far ya bin Abdul Muthalib ya. Bin Abdul Muthalib yang merupakan paman mudanya Nabi ya. Karena umurnya sebaya dengan Rasulullah SAW ya. Sayyidina Ja'far bin Abdul Muthalib ya. Sayyidina Ja'far ini itu beliau ya, pergi ke Ethiopia ya, ke Habsah ya. Berhijrah ya, hijrah yang kedua kalau nggak salah. Hijrah yang pertama ya. Maaf saya lupa ini hijrah yang pertama atau kedua. Kalau nggak salah ini hijrah yang kedua nih. Ya. Jadi ketika Sayyidina Ja'far bin Abu Talib ya. Nah, ini sepupu Nabi jatuhnya ya. Sayyidina Ja'far bin Abu Talib ini beliau ya dihadapkan ke Raja Najas ketika itu ya, Raja Ethiopia, Raja Habsah ketika itu atas tuduhan yang dilontarkan oleh Sayyid Ammar bin As yang ketika itu masih kafir ya. Yang berharap supaya Raja Najas ketika itu mengusir orang-orang Islam ya, dan mengembalikannya ke Mekah ya, untuk dianiaya gitu kan. Lalu kemudian Raja Najas ketika itu meminta ya orang-orang Islam datang ya dan menjawab tuduhan dari Sayyidina Ammar bin As. Lalu kemudian Sayyidina Ja'far ketika itu ya membacakan beberapa ayat Al-Qur'an ya yang menunjukkan bagaimana posisi Nabi Allah Isa alaihissalam dalam pandangan kaum muslimin menurut wahyu Al-Qur'an. Kalau nggak salah ketika itu yang dibaca surah Toha yang surah Toha atau surah Maryam saya lupa ya. Maka kemudian ketika mereka mendengarkan bagaimana Al-Quran memposisikan menyebutkan kedudukan ya kemuliaan Nabi Allah Isa alaihissalam ya orang-orang Nasrani ketika itu ya mereka menangis bercucuran air mata mendengarkan betapa indahnya kemuliaan yang Allah sebutkan tentang Nabi Allah Isa alaihissalam yang diakui oleh umat Nabi Muhammad SAW. Mereka begitu terharu ya, mendengarkan ya, ayat Al-Quran yang menunjukkan itu tadi ya, menunjukkan kedudukan Nabi Allah Isa alaihissalam. Lalu kemudian ya, orang-orang Nasrani ini ya, mereka berdoa ya. Jadi karena ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Sayyidina Ja'far begitu meresap ke dalam dada mereka, maka kemudian mereka berdoa kepada Allah tadi Rabbana ya, amanna ya. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin ya. Wahai Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami termasuk ke dalam orang-orang yang bersaksi atau menyaksikan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW ya. Dan mereka juga terharu ya dengan sifat-sifat Nabi Muhammad ya yang telah mereka kenal sebelumnya di dalam kitab suci mereka kan, di dalam Injil yang mereka pegang ketika itu kan ada ya, bahwa akan datang seorang nabi dengan sifat seperti ini. Lalu kemudian ketika mendengarkan penjelasan dari Sayyidina Ja'far ya tentang bagaimana Rasulullah Muhammad SAW
itu mereka terkejut ya, bahwa memang ternyata apa yang diceritakan oleh Sayyidina Ja'far persis seperti apa yang disebutkan di dalam kitab suci mereka tentang sosok nabi ya. Nabi akhir zaman yang dijanjikan ya kepada manusia. Maka kemudian mereka semakin terharu lagi, semakin tenggelam di dalam keharuan ya, maka kemudian mereka berdoa ya dengan kalimat tadi ya Rabbana ya amanna faktubna ma'asyahidin ya. Kami telah beriman, ya maksud beriman di sini adalah beriman kepada Allah dan juga kepada rasul-rasulnya ya, terutama Nabi Muhammad. Maka mereka berharap ya dimasukkan ke dalam orang-orang yang mengakui kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad dan akan menjadi saksi pada hari kiamat bahwa ya, Allah benar-benar telah mengutus para nabi dan para rasul dan menjadi saksi bahwa benar ya para nabi dan para rasul ini telah menyampaikan risalahnya ya, kepada umat mereka masing-masing. Makanya kemudian Rasulullah ya ketika mendengar kabar Raja Najash ini wafat, Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat untuk bersama-sama melakukan sholat gaib. Ya, sholat gaib. Karena pada hakikatnya Raja Najash itu ya adalah orang Islam. Walaupun ya diketahui beragama Nasrani. Ya, saat itu ya. Jadi ya bagaimana dengan kita? Ya, jadi doa ini ya, juga penting kita ketahui dan kita baca ya dalam banyak kesempatan ya yang kita miliki. Ya, kita tahu ya bahwa kalau dulu di zaman Raja Najash ya, Al-Qur'annya belum sempurna turunnya. Ya. Dan yang didengar juga baru sebahagian ya tentang bagaimana kedudukan Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya, dan bagaimana kabar tentang sosok ya kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nah kita di zaman ini ya, Al-Quran sudah sempurna ya. Dan bahkan Allah mudahkan dengan dihimpunkannya di dalam satu mushaf ya. Ya, atas perjuangan Sayyidina Utsman bin Affan ya. Ya, lalu kemudian kita hari ini umat Islam ya bisa menemukan Al-Quran di dalam mushaf ya, yang kita sebut dengan mushaf Utsmani ya. Ya, tinggal kita baca rutin, kita pahami maknanya, artinya, ya, kita selami apa saja yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, lalu kemudian tadabburi ya, bagaimana kebenarannya ya dalam kehidupan kita baca ayatnya, lalu kita bayangkan ya bagaimana implikasi ya atau implementasi ayat ini dalam kehidupan kita, tadabbur kan begitu. Dan kalau kita menemukan betapa benarnya, ya betapa plaknya, gitu ya, betapa pasnya apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran dengan apa yang ada di dalam pemikiran kita, di dalam apalagi dalam situasi yang kita hadapi, maka segera kesadaran itu kita tutup dengan doa ini, ya. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Jadi baca Quran itu kan, kemudian rasanya pas banget ini ya dengan kehidupan saya, pas banget rasanya dengan situasi yang sedang saya hadapi, pas banget dengan situasi dan kondisi hari ini, maka segera sempurnakan ya kesyahduan kita ya, di dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Rabbana amanna. Ya Allah kami telah mengimani ini, begitu ya. Benar ya Allah, ya pas banget dengan situasi dan kondisi yang saya hadapi, dengan apalah yang saya rasakan. Faktubna ma'asyahidin, dan catatlah kami sebagai orang-orang yang telah menyaksikan kebenaran ya, risalah yang telah Engkau turunkan kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi orang beriman itu ya hidupnya harus dengan ilmu ya. Inilah salah satu ilmunya ya. Ketika membaca Al-Quran ya, dan kagum dengan kebenaran Al-Quran ya, sempurnakan kekaguman itu dengan doa Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Tuhan kami telah mengimani ya, kami telah beriman, faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami ya Allah, masukkanlah kami ke dalam daftar orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran-kebenaran Al-Quran yang telah Engkau turunkan kepada kami. Nah, ya. Maka insya Allah ya kualitas
kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala akan semakin naik, semakin meningkat ya, semakin tinggi. Ya. Harapannya apa? Harapannya nanti kita dapat akses untuk selalu berjumpa dengan Allah nanti ketika berada di surganya. Itu yang kita harapkan. Demikian sahabat iDream, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan khilapan saya pribadi. Saya Bikani pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.